Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita naikkan pujian persiapan kita.
mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk bersatu hati Tuhan, untuk menaikkan pujian syukur kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah sertai kami Tuhan selama seminggu ke belakang Tuhan dalam segala aktivitas kami Tuhan. Kau sudah sertai juga Tuhan kami bersama keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati juga Tuhan Yesus jalannya ibadah Tuhan siang hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati juga rekan-rekan kami yang belum hadir Bapa. Kau tibakan dengan tidak kekurangan satu apapun juga Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Mulainya lebih banyak. Shalom. Ada sukacita? Yang belakang nggak ngomong. Ada sukacita? Luar biasa. Sebagai informasi, mungkin suasananya berbeda dari Jumat-Jumat yang biasanya, karena sebelumnya ada rapat umum pemegang saham MNC Bank, dan setelah ibadah ini pun ada rapat umum pemegang saham untuk MNC Capital Indonesia. Jadi walaupun suasananya berbeda, tapi sukacitanya tidak berkurang. Amin. Amin, puji Tuhan. Saya undang untuk beri salam ke kanan dan kirinya sambil tersenyum, berikan senyuman yang paling manis. Iya. Kita mau puji Tuhan, kita mau berserah padanya, kita mau bersukacita. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, selalu relakan, namanya dimuliakan. Semuanya diangkat semua. Suka-sukamu Tuhan, 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 sendiri, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Angkat tinggi, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan,
Pesta Frankie Angel. Masih semangat untuk berdiri? Iya, silahkan duduk kembali. Ya. Kita mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Kita berikan pujian persiapan kita. Di dalam hidup
mengasihi Tuhan tapi mengasihi sesama. Salib bicara ke atas juga bicara tentang vertikal dan horizontal. Jadi kami hari ini gak cuma punya hati yang mengasihi, terkoneksi sama Tuhan, tapi kalau Tuhan mengasihi kami juga bisa mengasihi sekeliling kami dengan kasihnya Tuhan. Kasih kami terbatas, tapi kasih Tuhan tidak ada batasnya. Mampukan kami untuk kami bisa mengasihi orang-orang sekeliling kami, sehingga banyak orang bisa melihat kasih Tuhan itu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih kami serahkan siang hari ini menjadi siang mengubahkan kehidupan kami, cara pandang kami melihat kehidupan diubahkan, sehingga hidup kami terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, firman-Mu menjamah hati kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Silakan duduk kembali. Senang sekali hari ini saya bisa kembali melayani di persekutuan doa MNC Center, dan ada pesan Tuhan yang indah, yaitu tentang mengasihi sesama. Ya, banyak orang seringkali kalau ke Tuhannya luar biasa, tapi kalau sama orang-orang sekitarnya tunggu dulu deh. Hari ini Tuhan mau supaya salib itu gak cuma ke Tuhan, tapi ke sesama juga harus terjadi. Katakan amin. Nah, kita berkata kalau kita mengasihi sesama, disitulah baru kau akan dikenal sebagai murid-muridku. Karena mengasihi itu gak cuma sama Tuhan. Perintah yang utama kita katakan gak cuma mengasihi Tuhan, tapi mesti mengasihi sesama. Katakan amin. Ya, saya kasih judul ini, mengampuni itu indah. Katakan sama-sama dengan saya, katakan mengampuni. Yang masih hidup katakan sama-sama dengan saya, katakan mengampuni. Itu apa? Indah. Ya. Dalam hidup kita nggak pernah bisa lepas dari namanya dilukai dan melukai, betul? Baik sadar maupun nggak sadar, bisa lewat perkataan kita, bisa lewat perbuatan kita, atau kadang-kadang cuma gara-gara ekspresi kita. Itu kadang-kadang bisa melukai orang, orang bisa salah nangkep, atau kita yang dilukai. Ya, itulah kehidupan. Nah, orang kalau luka hati itu seperti ada racun sampah itu masuk ke dalam tubuh kita. Kita mesti sadar ini. Jadi itu membahayakan. Luka hati yang nggak sembuh itu berbahaya. Makanya hari ini kita mesti belajar apa? Kalau kita ngalamin luka hati, mesti belajar ampuni. Kenapa kok kita mesti mengampuni? Karena kalau orang nggak mengampuni, cara pandangnya melihat kehidupan ini itu selalu pahit. Hati itu kayak kacamata kehidupan. Tempat ini terang, tapi kalau ada pakai kacamata hitam, apapun yang terang kelihatan lebih gelap, betul? Sama kalau orang itu hatinya luka, hatinya nggak sembuh, pahit, apapun yang dilihat selalu negatif, nggak ada yang baik. Ya, selalu pandangannya selalu buruk, nggak pernah ada yang baik. Karena hatinya pahit, makanya apapun yang dilihat selalu pahit. Orang kalau hatinya penuh dengan luka, pahit, kecewa, perkataannya juga pahit. Hati ini seperti tempat penyimpanan. Kalau hatinya nggak sembuh, tempat penyimpanannya nggak sembuh, keluarnya juga pahit. Ya. Dan lebih berbahaya lagi, kalau orang sudah pahit, dia akan mencemari banyak orang dengan kepahitannya. Ibrani 12:15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Karena kalau tumbuh akar yang pahit, akhirnya menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan apa? Banyak orang. Satu orang pahit itu bisa bikin satu geng, namanya barisan sakit hati. Mau di perusahaan, mau di keluarga, mau di gereja, dimanapun juga, di dalam pertemanan, satu orang sakit hatinya nggak sembuh, itu bisa ngomporin kiri kanan dan timbulan namanya barisan sakit hati. Dimulai dari satu lagi. Kita mesti ngerti kalau orang lukanya nggak sembuh, dosisnya tuh meningkat. Nah, kita berkata Efesus 4:31, buanglah semua sakit hati. Karena kalau sakit hati nggak dibuang, jadinya apa? Dendam.
Dendam nggak dibuang, jadinya apa? Suka marah, gampang emosi, marah-marah terus. Karena di dalamnya sakit, nggak dibuang. Akhirnya apa? Suka bertengkar. Makanya kita ngomong, kalau sakit hati dibuang, kita jadi orang yang suka bikin damai, bukan suka bertengkar. Tapi kalau nggak dibuang, suka ngajak berantem terus. Dan saling apa? Menghina, dosisnya naik tuh. Udah bertengkar, saling menghina, saling menghina. Dan akhirnya timbullah apa? Segala macam kejahatan. Orang sampai berani melukai orang tuanya yang membesarkannya. Wah, cerita di media mah, ya Anda tahu sendiri hari-hari ini. Orang tua bisa ditusuk, orang tua bisa bisa dibunuh, bisa melakukan tindakan yang di luar nalar manusia. Awalnya dari apa? Sakit hati. Sakit hati gara-gara ngalamin gak dibiayain, gara-gara perkataan, gara-gara apalah. Biar dosisnya ini dari sakit hati, muka mulai gak enak. Dari muka mulai gak enak, mulai berpikir yang jahat. Dan itu kalau nggak dibereskan dari pikiran, perencanaan, jadilah sebuah tindakan, betul? Gak langsung orang itu. Makanya hari ini Tuhan mau bersihkan hati kita supaya jangan sampai timbul segala macam kejahatan. Karena siapapun kita di sini, ketika nggak jaga hati, kejahatan besar bisa menanti. Ya. Orang kalau luka hatinya nggak sembuh, selain dosis yang meningkat, ujungnya ini akan menghambat banyak rencana indah Tuhan yang mau dinyatakan. Bisa jadi jodoh di depan mata tuh. Tuhan sudah kirimkan yang terbaik buat Anda, tapi karena hatimu pahit, ngomongnya gini, kamu mau kayak mantanku yang dulu, gitu katanya. Lihat, bisa jadi ada proposal bisnis atau tawaran yang menarik untuk masa depan pekerjaan. Tapi aku nggak bisa lihat itu karena hatimu pahit. Kamu malah mungkin kayak bosku yang dulu ya. Kamu pasti yang model-model kayak gini nih. Pasti kayak yang itu tuh. Banding-banding sama yang udah berlalu. Karena lukanya sama yang lalu nggak sembuh, nggak bisa lihat ke depan. Ya. Akhirnya kehilangan begitu banyak pertolongan dari Tuhan yang mau dinyatakan di hidup. Sayang kan? Kita kehilangan banyak berkat gara-gara luka hati yang nggak sembuh. Matius 5:8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci, yang hatinya kembali bersih, karena mereka akan melihat apa? Karena mereka akan melihat Tuhan. Ketika hatimu kembali bersih, yang pahit itu dibersihkan. Ya, racunnya semua dibersihkan. Kau akan melihat kehidupan ini, dan kau akan melihat rencana Tuhan yang terbaik, anugerah Tuhan yang terindah, berkat Tuhan yang begitu indah akan dinyatakan dalam hidupmu. Katakan amin. Yes. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa mengampuni? Ada beberapa mungkin sudah capek karena mungkin hati udah terlalu pahit karena keadaan yang kau alami. Apalagi kalau orang-orang yang melukai Anda itu orang-orang dekat sama Anda. Tapi percaya hari ini, firman ini gak kebetulan Anda dengar. Karena Tuhan mau memberikan rancangan yang terbaik, berkat yang terbaik buat setiap kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bagaimana saya bisa mengampuni? Yang pertama, ingatlah pengampunan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah sangat berlimpah di hidupmu. Ingat itu. Kolose 3:13 mengatakan, bersabarlah terhadap sesamamu dan saling mengampuni. Jika kamu merasa seorang sudah berbuat salah kepadamu, ampunilah mereka, ampunilah orang lain, karena Tuhan sudah apa? Mengampuni kamu. Coba ingat sekarang kebaikan Tuhan dalam hidupmu yang begitu dahsyat. Berapa banyak kesalahan kita, pelanggaran kita diampuni sama Tuhan. Kita nipu, Tuhan ampunin kita. Apalagi kita bikin dosa, Tuhan ampunin kita. Ada satu lagu lama, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi apa? Pelanggaran. Bayangkan ya, kalau Tuhan kita tuh kayak mafia.
nipu, wah, mulutmu gak bisa dipakai lagi tuh, gitu, mafia itu. Kamu nipu, mulutmu dibungkam selamanya, gak bisa ngomong tiba-tiba. Enggak kan? Anda nipu, Anda gak jujur. Sampai hari ini kasih karunia Tuhan berlimpah dalam hidup kita kan. Tiap kali kita datang, Dia ampuni kita, Dia lupakan semua pelanggaran kita. Lihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan kita tuh Bapa yang sangat baik. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Bisa jadi ya kalau hari ini kita gak diampuni sama Tuhan, kita tuh hidup di dalam ujungnya kita tuh pasti kebinasaan, betul? Kita gak punya hidup yang kekal, enggak. Neraka yang kekal menanti, bukan surga yang kekal menanti. Kalau Tuhan gak ampunin kita, bisa jadi hari ini kita masih hidup dalam keadaan didakwa, diintimidasi terus sama iblis. Hidupmu gak tenang, sukacitamu hilang. Tapi pengampunan Tuhan yang engkau terima, tiap kali kau bikin salah Tuhan ampuni, hatimu kembali tenang. Karena kau punya Tuhan yang selalu mengampuni dan melupakan semua pelanggaran ya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Sama-sama nyanyikan dengan saya, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sama-sama katakan pengampunan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tanpa pengampunan Tuhan kita tidak punya masa depan. Tuhan terlalu baik sama kita, mengampuni kita berulang-ulang kali. Saya percaya orang yang berlimpah dengan pengampunan kasih Tuhan, maka akan mengasihi sesamanya juga. Katakan amin. Ingat itu. Karena kalau engkau gak mengampuni sesamamu, Bapamu di surga masalahnya juga gak mengampuni kamu. Dan kalau kita tidak diampuni, rusak masa depan kita, gak punya pengharapan, kehilangan semua yang baik yang Tuhan mau sediakan. Hari ini jangan pertahankan egomu, jangan pertahankan kekerasan hatimu. Amin. Saya merasa ada beberapa dari Anda yang begitu ingat satu nama, tensi langsung naik itu. Saya pernah ada di titik Anda, jadi saya bisa ngomong. Izinkan ingat kasih Tuhan dulu ya. Ketika ngomongin kasih Tuhan, biar kasih Tuhan juga kita berikan sama orang lain. Anda diampuni bukan karena saking baiknya Anda loh, tapi karena saking baiknya Tuhan sama kita. Amin. Ada satu lagu yang saya suka banget, boleh dipelajari ya, mantap. Kasih tepuk tangan buat Gibran ya berdua. Biasanya kalau saya kasih lagu sama orang itu nggak dipelajarin, tapi kali dipelajarin. Dalam kegelapan hatiku, wah, yes, tak hentinya anugerahmu. Kita sama-sama. Engkaulah satu kasih sejati Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, memang benar. Diampuni itu mulia. Yang kau rindukanku bahagia, ku memberi yang ku terima. Kita main terima kasih, terima kasih. Kalau saya gitu, mengampuni itu
itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Amin. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Ampuni apa? Sesama. Jangan tolak kerinduan hatinya Tuhan buat kita. Kalau Tuhan mau kita taat untuk mengampuni, karena Dia mau memberikan berkat dan kepercayaan yang baru, sukacitamu kembali hidup, damai sejahteramu kembali berlimpah. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu. Namanya Bapak kalau suruh anaknya melakukan sesuatu, itu pasti tujuannya baik. Amin. Kalau Tuhan suruh anak, ampuni, supaya hatimu itu kembali berlimpah dan sukacita. Rencana tuntunan Tuhan yang terbaik. Bisa jadi dia hari-hari ini bukan dipenuhi sama amarah, emosi, terus capek loh hidup kayak gitu. Tangkap kerinduan hati Bapa di surga. Ampuni sesama. Ampuni mertua, katakan. Ada beberapa ketawa dalam hati gitu. Amin. Ampuni suami, istri, anak, saudara, teman. Yang kedua, bagaimana bisa mengampuni? Lakukan tindakan iman ini. Perkatakanlah pengampunan dan berkat. Setiap kali kita mengingat orang yang melukai hati kita, perkataan itu punya kuasa untuk mengubahkan hati dan keadaan. Nah, kita berkata Amsal 18 ayat 21, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus apa? Menanggung akibat ucapannya. Artinya kalau kau memperkatakan apa yang baik, engkau akan mengalami yang baik terjadi di hidupmu. Katakan. Nah, kita berkata dengan jelas di dalam Matius 18, 21, 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mesti mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa sama aku? Sampai 7 kali aja ya? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Berapa? 7 masih dikali lah. Artinya bukan 490, tapi gak ada batasnya. Sampai apa? Sampai engkau sembuh hatimu. Perkatakan terus, perkatakan terus. Mungkin pertama kali engkau memperkatakan berkat itu susah buat orang yang melukai Anda, tapi percaya, perkataanmu itu tindakan imanmu karena kau mau sembuh. Hati mungkin belum bisa berubah, tapi perkataan ketika berubah, percayalah, tinggal tunggu waktu, hatimu akan mulai disembuhkan pelan-pelan sama Tuhan. Perkataanmu akan menyembuhkan hatimu. Markus 11, 25, 26. Setiap kali kamu berdoa, periksalah dirimu. Kita suruh ngecek. Kalau kamu masih menyimpan sakit hati sama seseorang, maafkanlah orang itu lebih dahulu, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni semua kesalahanmu. Tetapi kalau kamu tidak memaafkan orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampunimu. Mengampuni itu bukan menghilangkan bekas luka, tapi menghilangkan dampak dari luka. Tangkap ya? Kalau Anda pernah kena luka, kena goresan, bisa jadi goresannya masih ada, tapi kalau luka itu sembuh, perihnya sudah nggak ada. Dan ketika perihnya sudah nggak ada, Anda pegang barang apa aja tetap nyaman kan? Tahu nggak? Ketika itu masih ada luka, mau pegang sesuatu nggak nyaman, nggak enak, akhirnya nggak bisa maksimal. Betul? Sama dengan hidup kita. Kenapa Tuhan mau kita terus perkatakan pengampunan?
Dia mau engkau sembuh, supaya apapun yang Tuhan kerjakan di hidupmu, pertemanan, pekerjaan, apapun itu. Karena apapun yang kita lakukan, kita masih akan berhubungan dengan banyak orang kan. Betul kan? Anda kan gak hidup di hutan belantara gitu, enggak kan? Anda masih hidup di dunia ini yang akan ketemu selalu orang yang bisa melukai Anda, dan Anda juga jangan lupa Anda bisa melukai orang itu. Makanya hari ini pilihlah untuk memperkatakan pengampunan itu. Saya suatu kali dalam hidup saya mengalami kepahitan yang begitu dalam. Gak cuma sama satu orang, tapi sama sekomplotan orang. Karena saya merasa difitnah, saya merasa wah benar-benar udah kebablasan deh. Kayak udah pembunuhan karakter gitu deh. Dan tiap kali ada orang ngebahas nama-nama ini, saya pernah loh sampai di mobil itu sampai pukul-pukul kaca mobil, gak terima, rasanya pengen balas. Padahal pelayanan, ternyata gak menjamin orang pelayanan itu. Orang percaya sama Tuhan itu gak menjamin loh. Selalu hatinya selalu bersih, gak menjamin. Dan saya dengan firman ini, dan saya mulai belajar tiap kali mengingatnya. Awalnya saya marah, tapi saya belajar. Aku mau berkatakan pengampunan. Aku gak mau masa depanku rusak. Aku gak mau masa depanku didikte sama orang lain, gak mau. Aku mau Tuhan aja yang mendikte hidupku, karena Dia selalu punya rencana yang terbaik buat aku. Aku mau ngikut Tuhan aja. Orang boleh melukai, tapi aku mau ikut apa kata Tuhan. Aku memilih untuk memberkati mereka, seperti yang dilakukan Yesus. Berkati mereka, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya memilih untuk memberkati. Awalnya gak gampang, beneran. Tapi ternyata itu tindakan iman, karena saya mau sembuh. Saya berkatakan terus. Lucunya, hati saya lama-lama yang luka itu awalnya begitu perih. Lama-lama ketika saya melepaskan perkataan berkat itu, tindakan iman itu membuat surga bekerja. Bukan kekuatan saya, tapi kekuatan kasih Tuhan yang menyembuhkan saya. Karena ketika kau beriman, Tuhan yang bekerja, bukan lagi kekuatanmu. Kekuatanmu, kasihmu terbatas. Tapi kasih Tuhan itu dia gak ada batasnya itu. Ketika kau mengimani, Tuhan sanggup menyembuhkan dengan memperkatakan berkat bagi orang itu. Luka itu sembuh, pelan-pelan tapi pasti terus berkata. Setiap kali ingat, orang ini ya, tapi aku mau memberkati Tuhan. Aku mau mengampuni. Orang itu mungkin dalam keadaan seperti apa, aku mungkin lama gak ketemu. Tapi Tuhan, aku mau memberkati dia, berkati pekerjaan, berkati. Nggak tahu kenapa, kasih Tuhan itu akan melawat Anda, akan menjamah hidupmu. Lukamu akan sembuh step by step, sampai di satu titik kau akan sembuh total. 2020 atau 2021 saya lupa. Saya tiba-tiba tuh pengen lihat YouTube. Ada seorang pendeta yang bisa dikatakan sangat dikenal, dan dia berpulang. Dan saya lihat di streaming YouTube-nya waktu itu, bagaimana orang-orang itu menyampaikan testimoni, kesaksian selama hamba Tuhan ini hidup. Banyak kesaksian yang luar biasa. Tiba-tiba ketika saya melihat malam penghiburan itu, Tuhan tuh kayak bicara sama saya. Kamu nanti suatu kali kalau pulang ke rumah Bapak, jangan-jangan kamu masih simpan kepahitan. Coba ingat, ada gak nama-nama yang kamu ingat tapi masih delkit gitu katanya. Beneran, Tuhan tuh kayak bicara gitu. Dan Tuhan kayak ngomong, jangan sampai kamu berpulang dalam keadaan hati gak beres. Jangan beres. Tiba-tiba saya ingatkan, ya nama-nama orang itu, langsung Tuhan, aku sekali lagi memberkati mereka. Dan hal itu saya merasakan lawatan kasih Tuhan. Saya nangis itu di ruang tamu rumah saya nangis. Dan hari itu saya merasakan Tuhan sembuhkan saya pulih total. Lucunya, gak lama setelah itu saya tiba-tiba bisa connect sama mereka kembali, bisa melayani bersama-sama di tempat yang rasanya gak masuk akal itu. Tuhan itu luar biasa. Amin. Makanya hari ini ayo hatimu mesti pulih. Katakan amin. Yang mau hatinya sembuh katakan yes. Ya. Yang ketiga, dengan dikit lagi.
Bagaimana bisa mengampuni? Mintalah kekuatan kasih dari Roh Kudus. Ya, Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak pernah mengecewakan karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita ini yang pahit, yang kecewa, melalui siapa? Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Roh Kudus itu adalah roh yang memimpin kita dalam segala kebenaran. Kalau hatimu gak benar, dia bisa memimpinmu dalam kebenaran. Roh Kudus adalah roh penolong. Artinya kalau kau gak sanggup, kau butuh pertolongan, minta dia untuk menolongmu. Dia adalah roh penghibur yang bisa menghibur engkau dalam segala tangisanmu. Tiap kali saya merasa saya gak sanggup, saya minta kekuatan dari Roh Kudus. Karena kekuatannya adalah kekuatan yang gak ada batasnya. Minta sama dia. Hari ini kalau kau gak sanggup untuk mengampuni, doa, ngomong ini, Roh Kudus, mampukan aku. Aku gak sanggup, tapi Roh Kudus kau sanggup untuk memampukan aku. Aku mau hidup mengampuni. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hatiku mau kembali bersih, karena aku mau melihat rencana Tuhan yang terbaik dinyatakan dalam hidupku. Nah, yang ketiga, minta Roh Kudus untuk bekerja. Yang terakhir, minta hati yang baru sama Tuhan. Bisa jadi mungkin hatimu sudah terlalu pahit, sampahnya udah kebanyakan. Minta hati yang baru. Yesaya 36:26 dikatakan, maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sudah sekeras batu itu, yang sampai gak mau ngampuni, yang ikumu setengah, pokoknya udah keras banget. Tuhan bisa mengganti dengan hati yang taat untuk mengampuni. Hati yang baru. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut apa? Luka mereka. Ya, bagi berdiri sama-sama. Saya selesai di sini. Mungkin selama ini kau menyimpan itu. Apapun yang kau simpan, Tuhan tahu. Dan Tuhan gak cuma tahu karena Dia penciptamu. Dia tahu gimana bikin hatimu jadi kembali bersih, bebas dari sakit hati, bebas dari kepahitan. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan yang terbaik terjadi di hidupmu. Supaya berkat yang terindah jangan sampai mentolak gara-gara pahit itu gak sembuh. Racun harus sembuh. Siang hari ini katakan amin. Yes. Dan bisa juga, saya tutup dalam doa, bisa juga Anda mungkin ingat ada orang-orang yang Anda pernah lukai. Bereskan, mumpung orangnya kalau masih ada. Jangan tinggalkan luka, nanti Anda nyesel. Aduh, kenapa aku gak bereskan sama ini orang? Padahal aku bisa membereskannya. Jadilah pembawa damai. Orang yang membawa damai, itulah anak-anak Allah yang kita mengatakan. Ya, hari ini minta 2 menit ke depan, 3 menit ke depan, Tuhan jamah hatiku, bereskan, jangan tunda-tunda lagi. Karena Tuhan mau menyatakan berkat-berkat yang terindah dalam hidup kita. Perkataanmu diperbaharui, hatimu diperbaharui. Pejamkan mata sama-sama. Makasih Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengampuni, jamah hati kami itu. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Ya Tuhan, mengampuni,
mengampuni lebih sungguh. Jamah hati kami Tuhan, lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Pakai 1 menit ke depan. Kalau ada orang-orang yang melukai hatimu, tiap kali kau ingat nama orang itu, hatimu luka, hatimu pahit, perihnya sampai terasa sampai hari ini. Perkataanmu mulai pahit. Akhirnya kau cara pandangmu selalu negatif, selalu pahit dan pahit. Izinkan hari ini Tuhan menyembuhkan. Ingat kasihnya Tuhan di hidup. Ingat pengampunan Tuhan yang berulang kali dinyatakan dalam hidup. Bisa jadi itu pasanganmu yang kau harus ampuni. Bisa jadi itu anakmu. Bisa jadi itu saudaramu, orang tuamu. Bisa jadi itu sepupumu. Bisa jadi itu rekan kerjamu. Bisa jadi itu kepala Anda dalam pekerjaan Anda. Mungkin orang itu udah gak ketemu dengan Anda lama, tapi hari ini kau masih merasakan pahit sekali dengan orang itu. Tapi hari ini ingat kasih Tuhan yang mengampunimu, kasih Tuhan yang memulihkan. Izinkan hatimu sembuh hari ini. Ingat kasihnya Tuhan. Dan ketika kamu mengingat kasihnya, perkatakan dengan iman. Kalau memang kamu ingin hatimu sembuh, katakan lewat lidah bibirmu. Itu tindakan iman. Bagi yang mau sembuh aja sih. Kalau kau pengen melihat hari-harimu baik, ubah perkataan. Hari ini lakukan tindakan iman di tempat ini. Biar tempat ini menjadi saksi kesembuhan. Biar tempat ini menjadi saksi pemulihan. Yes. Sebut namanya. Katakan berkat buat Tuhan. Aku memberkati hidupnya Tuhan. Tuhan, aku memberkati, aku mengampuni semua yang telah dilakukan sama aku yang menyakitkan. Hari ini aku mau bertindak dengan iman, mengampuni. Mungkin hatiku masih belum pulih, tapi aku mulai bertindak dengan iman. Aku percaya iman dengan tindakan, kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidupku. Kasih Tuhan akan menyembuhkan aku. Kalau aku gak mampu, Roh Kudus, katakan sama dia, katakan Roh Kudus, mampukan aku. Katakan masing-masing pribadi, yes. Katakan Roh Kudus, mampukan aku, kuatkan aku saat ini. Aku tidak mau lagi tinggal di dalam kepahitan. Jangan sampai aku tiba-tiba berpulang tapi hatiku belum beres. Aku gak mau. Aku mau hatiku bersih, karena aku mau hidupku jadi berkat bagi banyak orang. Aku mau Tuhan, Roh Kudus jangan aku. Hari ini Tuhan, aku mau minta hati yang baru sama Tuhan. Mungkin hatiku sudah begitu rusak, begitu pahit, tapi aku percaya Tuhan punya stok yang baru buat hatiku, karena Kau yang menciptakan aku. Aku minta hati yang baru sama Tuhan. Siang hari ini terjadi pelepasan di tempat ini, terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Hatiku pulih, hatiku sembuh, perkataanku pulih, perkataanku sembuh, cara pandangku pulih, cara pandangku sembuh di dalam nama Yesus. Aku terima kesembuhan. Ada hubungan yang kembali pulih, yes. Ada sinergi yang kembali terjadi, yes. Di dalam nama Yesus ada rencana terbaik Tuhan yang dinyatakan dalam hidup. Aku terima siang hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu menjawab setiap kasih. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Dalam nama Yesus kami mau mengampuni, dan kami juga mau meminta maaf kalau ada orang-orang yang kami lukai secara sadar maupun tidak. Dan kami menjadi kepanjangan kasih Tuhan, menjadi pembawa damai dimanapun kami ditempatkan. Kami gak mampu, Roh Kudus akan selalu mampukan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang mau mengampuni, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan. Terima kasih pada Pastor Frankie Nuntoro atas pelayanannya. Kiranya memberkati pelayanan dan memberkati bersama keluarga dan orang-orang terkasih.
Setelah kita akan mengembalikan sebagian berkat kepada Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa, kami akan mengembalikan sebagian berkat kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Tuhan Yesus, tangan-tangan yang akan memberi Tuhan Yesus, maupun memberi tempat memberi Tuhan, dan Kau berkati Tuhan Yesus persembahan ini Tuhan, hanya untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Kau berkati juga Tuhan untuk bendaharanya Tuhan Yesus, untuk Ibu Yordina Tuhan, untuk Ibu Leni dan Ibu Wida Bapa. Kau berkati mereka hikmat marifat daripada-Mu Tuhan untuk mengelola persembahan ini Bapa. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, sekilas info pengumuman PDMNC Center. Doa bersama hari Senin besok 24 Juni 2024 pukul 18 jam 6 sore. Lokasinya di GJS PT Global Jasa Sejahtera MNC Tower lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa bersama dapat menghubungi PAC-nya Bapak Hans di nomor yang tertera pada layar. Ibadah Jumat minggu depan di tempat yang sama di MNC Conference Hall Persekutuan Doa MNC Center dilayani oleh Pastor Vincent Hilar di jam yang sama. Jadi saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bisa bersekutu bersama kita di tempat ini. Laporan kas dan persembahan seperti tertera di layar selalu akhir per tanggal 21 Juni 2024. Untuk rekan-rekan sekalian terbeban untuk memberikan bantuan diakonia bisa menghubungi PIC-nya. Di diakonia ada Ibu Winda, Ibu Yordina, dan Ibu Leni. Nomor-nomor handphonenya ada berada di layar depan. Berikutnya. Ya. Bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki kerinduan untuk melayani bersama kami di sini, untuk sebagai aser, sebagai multimedia atau WA atau singer, bisa menghubungi nomor WA di depan. Bapak Yuda untuk PIC aser, Bapak Eli untuk multimedia, dan untuk WA dan singer ada Amos dan Cindy. Kami mengundang semuanya, kami percaya semua diberikan talenta oleh Tuhan. Mari bersama-sama melayani bersama di PDMNC Center. Ya, baik, saya mau untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pokok doa syafaat, saya harus ditutup oleh Pastor Frankie. Kita mengangkat pujian. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama bersyafaat untuk MNC Group. Kalau kami bisa ada di tempat ini, kami tahu karena kebaikan-Mu. Kami berdoa dari pimpinan yang ada, Pak Aritan dan seluruh keluarga, memberkati dari para pemimpin roh takut akan Tuhan nyata atas tempat ini. Jauhkan tempat ini dari mara bahaya, dari malapetaka. Kami percaya berkat-Mu berlimpah dari tempat ini. Berkat pengenalan akan Tuhan terjadi di tempat ini. Berkat damai, sejahtera, kreativitas, kebijaksanaan dari Tuhan, tuntunan Tuhan nyata atas MNC Group. Berkati dari pimpinan paling atas sampai semua staf yang terlibat. Biarlah ada kerukunan, ada kasih Tuhan, ada pemulihan di tempat ini. Dan biar melalui MNC Group di tempat ini banyak orang bisa mengenal Tuhan, diselamatkan, terjadi pertobatan di tempat ini. Terima kasih Pak. Kami juga berdoa secara khusus buat persekutuan doa di tempat ini. Berkati supaya persekutuan doa ini gak cuma sekedar eksis, tapi benar-benar banyak orang-orang yang akan mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Kecintaan akan Tuhan, tambah cinta sama Tuhan, tambah taat sama Tuhan, dan mereka mengalami perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Terjadi di tempat ini melalui persekutuan doa MNC di tempat ini. Persekutuan doa menjadi rumah pemulihan, rumah kesembuhan, rumah kedamaian bagi banyak orang. Banyak orang mengalami Tuhan di tempat ini. Berkati semua yang terlibat, dari pemimpin yang terlibat, berikan terus hikmat, inovasi-inovasi yang Tuhan menyatakan
biar gak cuma sekedar ada, tetapi benar-benar berdampak kepada kehidupan banyak orang. Terima kasih. Kami juga sekali lagi memberkati bangsa Indonesia. Berikan kepada bangsa kami terus Tuhan, tambah lama bangsa kami menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih sama Tuhan. Berkati semua area yang ada di bangsa ini, dari pemerintahan, dari militer, dari ekonomi, dari sosial, budaya, pendidikan, semua area yang ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan memberkati. Berikan kepada pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi, dan semua jajaran pemerintahan yang ada, dari level paling atas sampai semua yang ada di daerah-daerah. Kami percaya roh takut akan Tuhan nyata atas bangsa Indonesia, dan kami berdoa secara khusus transisi nanti ke pemerintahan ke depan semuanya berlangsung dengan aman, dengan baik, dan bahkan ke depan Indonesia tambah sejahtera. Indonesia menjadi melahirkan bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami akan lihat, jauhkan bangsa ini Tuhan dari moralitas yang semakin bobrok. Kami minta Tuhan secara khusus, biarlah bangsa kami di depan moralitasnya semakin baik, semakin banyak orang-orang yang diselamatkan, semakin banyak orang-orang yang bertobat, semakin banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang berani menyampaikan, menghidupi kebenaran, sehingga terang Tuhan nyata atas Indonesia. Melalui Indonesia, biar Indonesia dikenal sebagai bangsa yang takut akan Tuhan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang disertai Tuhan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang maju karena mengandalkan Tuhan. Terjadilah atas Indonesia. Terima kasih Pak. Kami bersyukur kami hari ini bisa beribadah, dan hari ini kami angkat tangan kami sama-sama, angkat tangan bersama-sama. Kami terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah karya tanganmu dibuat berhasil dan beruntung sama Tuhan. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah keluarga, pernikahan, diberkatilah masa depan. Apapun yang kau lakukan, biarlah itu memuliakan Tuhan, dan biarlah melalui hidupmu banyak orang bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima berkat dari tempat maha tinggi, berkat kasih dari Tuhan, damai sejahtera, kebijaksanaan, tuntunan Tuhan, koneksi dari Tuhan terjadi dalam hidup kami, di dalam nama Yesus yang mau terus mengalami berkat dari Tuhan. Yang menerima berkat, kata bersama-sama amin, amin.